Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam video tip ya, yang Om Bro buat di kandang ya, kandang kembang. Dimana di tempat ini terkadang Om Bro menyendiri ya, habis pulang kerja untuk menenangkan pikiran dan mengumpulkan inspirasi atau jawaban yang terbaik untuk sobat-sobat yang bertanya pada nomor WA Om Bro. Ya, sekali lagi, yang bertanya WA lewat komen terkadang memang tidak akan Om Bro jawab, karena untuk nomor WA Om Bro sudah ada di postingan komunitas channel ini, silahkan dicari ya. Nah, untuk yang di request untuk sobat Jamtrok Mania tentang bagaimana rawatan dan setting terbaik khususnya untuk lomba pada cucai hijau yang pelit suara untuk segi hariannya. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat Jamtrok Mania ya, memang terkadang susah gampang gitu ya pelihara cucai hijau, apalagi itu cucai hijaunya itu tipe pelit dengan suara. Artinya itu seperti ini, di rumah itu dia kayak patung, nggak mau bunyi, diem aja gitu. Tetapi kalau kita pertemukan dengan lawan, entah itu satu atau dua, itu dia akan bongkar isian dan jamtroknya kelihatan. Tetapi untuk segi harian itu sama sekali tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan. Karena apa? Karena kan pendiam gitu. Jadi kita seakan-akan tuh pelihara burung itu bukan burung pocahan atau burung yang kita dengar pocahnya, tetapi bisa dikatakan burung hias gitu ya, hanya untuk pajangan. Nah, untuk settingan dan rawatan harian sebagai berikut. Kita masuk ke sesi yang pertama ya, untuk rawatan harian. Nah, seperti ini. Karena cucai hijau yang tipenya seperti itu ya, tipe pendiam seperti itu memang susah sekali ya, susah sekali untuk diketahui siap dan tidaknya dia akan lomba. Tetapi di video tip ini Om Bro akan memberikan jawaban yang pasti supaya galauan Anda itu tidak ada gitu. Nah, kita mulai pada segi rawatan. Untuk rawatan harian ya, biasakan saja di mandi jemur seperti halnya burung yang gacor gitu ya. Jadi mandi ya mandikan, jemur ya dijemur, makan ya dikasih makan. Meskipun dia tidak bunyi ya tetap harus dikasih makan, karena itu suatu pahala besar ya apabila kita memuliakan hewan peliharaan itu. Jadi ya dikasih makan seperti halnya burung gacor. Itu yang kedua. Yang kedua setelah rawatan mandi jemur seperti halnya burung gacor lainnya, untuk selanjutnya yaitu pengrodongan. Nah, pengrodongan ini sebaiknya kita lakukan setelah burung di mandi jemur dengan sempurna. Artinya seperti ini. Setelah burung dimandikan, habis itu diangin-anginkan atau dijemur dahulu, habis itu dimandi. Setelah dimandi diangin-anginkan. Setelah burung kering, semua pakan kita berikan, kerodong burung itu. Nanti apabila burung itu mau ngeriwi di dalam kerodong, berarti itu tanda burung itu masih sehat gitu ya. Karena tidak ada suara, sama sekali tidak bersuara, jadi kan bingung gitu. Dan untuk selanjutnya kita masuk pada sesi settingan. Nah, ini adalah settingan yang sangat akurat untuk Anda yang memiliki cucai hijau dengan kualitas atau karakter pendiam. Untuk settingan seperti ini. Settingan ya, kita lihat dulu pola ekor pada cucai hijau itu sendiri dan pola fisik atau tubuh dari cucai hijau itu sendiri. Tetapi kebanyakan cucai hijau yang berkarakter suara diam itu adalah didominasi oleh cucai hijau body medium ke atas atau body medium dan body big
atau big body biasanya loh ya. Tapi kalau Anda punya cucak hijau body kecil, pendiam, itu ya suatu misteri gitu. Nah, untuk settingannya sebisa mungkin dari H-3 sebelum lomba burung itu Anda umbar ya. H-3, H-2 silahkan diumbar, biarkan dia terbang. Kalau dia nggak bunyi kan paling dia cuma mangap-mangap gitu ya, terbang sana terbang sini ambil mangap-mangap. Karena apa? Memang dia nggak bunyi, tidak bunyi dengan benda atau pemiliknya, tetapi akan bunyi kalau melihat sejenis atau lawannya gitu. Nah, pengumbaran yang ideal pada cucak hijau itu silahkan diumbar 2-3 jam. Dengan durasi itu silahkan burung biar terbang sendiri, tidak usah diongkrok-ongkrok gitu ya, tidak harus sogok-sogok. Kalau udah mapan di umbaran ya biarkan dia terbang secara sendiri. Tetapi kalau baru-baru diumbar ya diongkrok-ongkrok, disuruh terbang sana terbang sini, itu sebagai shock terapi supaya dia nantinya mapan dengan apa yang kita mau atau dengan trik umbaran ini gitu. Nah, setelah H-3 dan H-2 diumbar, pada H-1 ya, H-1 burung tidak usah diumbar. Sebagai contoh, lomba hari Minggu, Kamis, Jumat diumbar, Sabtunya tidak diumbar, dan Minggunya baru kita mainkan ke lomba gitu. Terus sebagai set EF-nya ya, sebagai set EF-nya untuk H-3 kita tetap memberikan EF sesuai set harian dengan satu tambahan ulat rongkong yang warna putih diberikan pada pagi hari gitu ya. Setelah itu dikerodong rapat, simpan dalam rumah. Untuk selanjutnya sore hari dikeluarkan untuk diangin-anginkan dan kembali diberikan EF jika sesuai set harian tanpa menambah ulat rongkong. Habis itu dikerodong, biarkan tidur istirahat di malam hari. Dan untuk H-2 setelah burung diumbar ya, setelah burung diumbar silahkan dimandikan dan dijemur dengan durasi yang sangat minim atau tanpa jemur. Lebih baik tanpa jemur ya kalau di musim penghujan ini. Diusahakan mandinya itu di dalam umbaran. Semisal dia nggak mandi ya biarkan saja, yang penting H-2 itu setelah diumbar selesai diangin-anginkan, kasih pakan sesuai set harian dan tambahan 1 ekor ulat rongkong. Setelah itu dikerodong. Untuk sore harinya perlakukan hal yang sama, yaitu diangin-anginkan, beri kembali EF sesuai set harian, dan untuk H-2 silahkan ditambah 1 ulat rongkong pada sore hari dan dikerodong untuk istirahat pada malam hari. Selanjutnya masuk ke H-1 sebelum lomba. Nah, H-1 sebelum lomba model-model apa? Kalau pendiam tetap diam ya burungnya ya gitu. Pada H-1 sebelum lomba itu burung bisa diangin-anginkan tanpa diumbar dan tanpa dijemur sekalipun. Andai waktu H-1 burung ingin mandi silahkan dimandikan. Kalau tidak mandi ya biarkan saja. Itu andai ya, andai gitu. Dan selanjutnya berikan pisang bacem ya, atau buah tomat. Buah itu pisang bacem atau tomat modif itu nantinya akan menaikkan emosi dan birahi pada burung yang pendiam itu. Dan nanti setelah dikasih itu silahkan di krek sangkarnya. Kalau dia reaksi itu tandanya dia siap untuk lomba. Kalau dia cuma bingung aja itu ya 50% siap dan 50% tidak. Dan yang terakhir kita harus mengujinya di gantangan ya, itu pada H-1. Sorenya tetap diperlakukan yang sama. Untuk EF-nya sesuai set harian dan 1 ekor ulat rongkong sebagai tambahan. Dan selanjutnya kita masuk pada bukan H-, ya, tapi H lomba atau dimana burung akan dilombakan. Nah, pada H dilombakan atau burung akan mulai lomba, pada H lomba itu pagi hari silahkan diangin-anginkan tanpa harus dijemur, diangin-anginkan saja. Setelah itu kasih EF 2 kali dari set harian. Misalkan hariannya itu 3,
kasih 6 untuk jk-nya. Silahkan dikasih 6 untuk buahnya, silahkan menggunakan pisang bacem atau tomat yang modif itu ya, masih menggunakan buah yang sama. Kalau sama sekali tidak ada buah itu silahkan menggunakan buah lain, buah apel juga bisa, buah yang penting jangan buah pepaya itu ya. Itu setelah itu setelah dianginkan, setelah dikasih EF double, silahkan tambah 1 ekor ulat tongkong atau sedikit kerutu kalau ada kerutu ya. Setelah itu kembali dikerodong ya, dikerodong, simpan dalam rumah, dan selanjutnya burung siap untuk dilombakan. Dan untuk set selanjutnya yaitu set pengkondisian di lokasi lomba. Jadi untuk set-setnya sudah komplit ya dari awal sampai akan berakhir video. Jadi kalau Anda bertanya di komen, Om Bro tidak publis lah. Karena apa? Sudah Om Bro terangkan secara detail di video tadi. Gitu ya. Kalau Anda bertanya berarti nontonnya di skip dan skip. Itu nantinya ketinggalan jauh gitu ya. Anda menyalip tetapi yang disalip sudah duluan gitu. Nah, untuk set pengkondisian di lokasi lomba yang terbaik pada cuaca hijau yang pingwong ini ya, atau yang pelit suara ini, lebih baik kita semi ablan. Artinya seperti ini. Di lokasi lomba silahkan dicari lokasi yang teduh, cantolkan burung dengan dibuka reflecting dari kerodong itu ya, dibuka sedikit atau dibuka, yang penting dia bisa melihat kanan kiri supaya burung itu beradaptasi. Karena apa? Burung yang susah berbunyi itu adaptasinya juga lumayan lama, jadi Anda harus bersabar ya. Jadi diadaptasikan. Kalau burung sudah gelisah, biasanya kalau burung yang jarang bunyi itu dia akan diam sambil kepala tuh ke atas. Nah, itu tanda burung tidak siap. Tetapi kalau di situ burung tidak agresif meskipun tidak bunyi, itu tanda burung siap atau burung memang siap untuk dilombakan. Nah, setelah ada tanda-tanda itu, setelah burung beradaptasi dengan baik di lokasi lomba, silakan kembali diberikan colokan set EF sesuai set harian. Kalau hariannya 3 ya colokannya 3 itu. Kalau ada foto ya kasih foto sedikit. Kalau bawa ulat tongkong ya kasih ulat tongkong 2 ekor yang warna putih itu ya, untuk menaikkan emosi dan beri dengan cepat khususnya di lokasi lomba. Dan sebagai tes ya, tes terakhir, coba kembali di crack sangkarnya. Kalau dia agresif itu dia benar-benar siap untuk dilombakan meskipun tanpa kode suara ya dan lainnya. Tetapi kalau cuaca hijau dengan pelit suara itu memang terkadang di bawah dia tidak jegling, dia tidak bisa on, tidak bisa jam drop, tapi nanti di gantangan dia ekstrim jam dropnya dengan tanda-tanda yang sudah Om Bro sampaikan. Dan selanjutnya uji coba bisa Anda lihat di lokasi lomba. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan lainnya apa, itu bisa Anda pelajari dengan melihat kinerja burung saat digantangkan. Nah, hanya itu ya untuk sobat-sobat Jamtrok Mania. Meskipun di tempatnya Om Bro itu masih sore ya, masih jam 8, hujan tapi belum reda dari pagi sampai malam. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.